Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Usman Daulo MKOMI yang telah hadir bersama kita meskipun sedang melaksanakan ibadah umroh. Yang terhormat Bapak Sukma Wijaya SE, CEO Pusat Bekam Internasional, dan yang terhormat Investment Marketing Manager Pusat Bekam Internasional, Bapak Suprihatin Santoso SE, CHCHT, CTFT. Dan yang terhormat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu seluruh peserta yang turut hadir dalam platform Zoom meeting hari ini. Baik, telah hadir Bapak Ibu, Ibu Farah, Ibu Dewi, Bapak Ferry, dan lain-lain yang peserta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat datang di acara seminar bisnis spektakuler di awal tahun 2023 dengan tema Untung Besar Menjadi Mitra Investor Pusat Bekam Internasional. Ada sebuah ungkapan yang menarik dari kutipan yang dapat kita jadikan referensi ya Bapak Ibu ya. Yaitu pengeluaran yang bijaksana adalah bagian dari investasi yang bijaksana dan tidak ada kata terlambat untuk memulainya. Artinya, berapapun usia kita, tidak ada kata terlambat untuk berinvestasi. Inilah topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, saya Mutiara Putri Perdana yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Baik, marilah kita mulai acara. Yang pertama diawali dengan pembukaan yaitu membaca ayat Ulumul Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja lanjut acara yang kedua yaitu pemutaran video company profile PT Pusat Bekam Internasional. Mari kita saksikan bersama-sama. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Kita bergerak karena masyarakat Muslim di Indonesia sudah mulai mencari tempat bekam yang steril. Kita bergerak karena mereka membutuhkan pengobatan dengan lingkungan yang bisa menambah iman. Kita semua bergerak karena ingin membantu mereka yang ingin berinvestasi dengan cara yang halal. Kita bergerak menjadi pionir pusat bekam Islami terbaik dan terbesar di Indonesia. Kesehatan merupakan kunci kebahagiaan dan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka setiap manusia wajib memelihara dan menjaganya. Berangkat dari semangat itulah kami hadir dalam melayani kebutuhan dasar kesehatan di tengah masyarakat Indonesia, dan moto Pusat Bekam Ruqyah yaitu solusi sembuh dan sehat. Berawal dari klinik bekam sederhana yang didirikan oleh Ustadz Yusman dan istri Ustazah Yulianingsih pada tahun 2009, kini usahanya telah berkembang menjadi pusat bekam yang telah memiliki puluhan cabang di Indonesia.
Alhamdulillah antusias dan ambisi pelanggan ternyata semakin tinggi untuk merasakan bekam The Miracle of Wahyu Ilahi Medicine. Akhirnya, kita memutuskan untuk istiqomah mengembangkan pusat bekam sebagai jalan dakwah. Kita juga membangun pengobatan Islami yang modern, profesional, dan nantinya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pilihan pelayanan terbaik kami adalah bekam rasa cinta, yaitu proses pembekaman tanpa rasa sakit dan dilakukan sepenuh hati, bermanfaat untuk memberikan kesembuhan dan menjaga kesehatan. يا مجيب أنت الواسع يا حكيم يا Refleksi tenang jiwa, yaitu proses pengembangan teknik pijat bermanfaat, menstabilkan metabolisme tubuh supaya menjadi segar dan semangat. أنت الحق Ruqyah anti galau adalah metode penyembuhan dengan membacakan ayat suci Al-Quran dan doa-doa pada orang yang sakit medis maupun non-medis. Medical check-up adalah pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui, memelihara, dan memantau kondisi kesehatan. Selain itu, tujuan lain dari medical check-up dapat mencegah dan menghindari komplikasi dari suatu penyakit. Herbal. Pusat bekam juga melayani pembelian beragam herbal untuk penyembuhan atau terapi kesehatan. Layanan herbal pusat bekam dapat dibeli langsung di setiap klinik pusat bekam. Kami mengharumkan nama Indonesia melalui berbagai penghargaan serta program pemberdayaan melalui pemberian beasiswa untuk calon terapis profesional di Pusat Bekam Training Center. Turut andil dalam melaksanakan dan mendukung aktivitas dakwah. Buat Bapak Ibu yang mau usaha tapi bingung keuangan, bingung mengenai marketing, bingung mengenai sistem, silakan ikut join di PBR ini. Insya Allah semuanya sudah disiapkan, mau marketingnya, mau sistemnya, mau finance-nya, semuanya sudah disiapkan. Dan untuk masyarakat yang sedang mencari peluang usaha, di sini pun bisa untuk bekerja sama, bermitra pada di pusat bekam dan menjadi investor untuk bersama-sama membuka usaha dan syiar sunnah Rasulullah SAW. Pusat bekam amanah, profesional, dan menguntungkan. Baik, Masya Allah. Kita sudah saksikan profil Pusat Bekam Internasional yang profesional, amanah, dan solutif untuk masyarakat, insya Allah yang akan menjadi investasi yang menguntungkan di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terhormat, kita masuk ke acara pengenalan PT Pusat Bekam Internasional yang akan dibawakan langsung oleh CEO Pusat Bekam Internasional. Kepada Bapak Sukma SE, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Mutiara Putri Perdana. Alhamdulillah ini kalau saya lihat sudah 30 peserta, luar biasa. Ada Pak Nunu Mulyadi juga, kayak saya sudah tak asing dengan namanya. Apa kabar Pak Nunu? Assalamualaikum. Baik buat Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin.
Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita, kita bisa sama-sama berjumpa, menjalin ukhuwah silaturahmi bersama Pusat Bekam Internasional. Semoga Bapak-bapak Ibu sekalian senantiasa berada dalam kesehatan dan lindungan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kepada Habibana wa Syafina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini merupakan pagi yang luar biasa, ya, di mana ini adalah momen pertama kita di bulan awal Januari 2023. Perkenalkan, saya sebagai CEO dari PT Pusat Bekam Internasional yang alhamdulillah saya telah bergabung di perusahaan ini sejak tahun 2016, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi mengawali dari awalnya saya bergabung di sini dengan kondisi ada 9 cabang waktu itu, ada 9 cabang pusat bekam yang tersebar di Jabodetabek, dan alhamdulillah sekarang telah memiliki sekitar 25 cabang yang tersebar di Jabodetabek, di Karawang, dan juga ada di daerah Sumatera Utara, di Medan. Kita sudah 3 cabang. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini ya senantiasa Allah berikan kemudahan dan kelancaran hingga akhir acara nanti. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, tema pembahasan kita atau diskusi kita pada pagi ini yaitu adalah untung besar menjadi mitra investor pusat bekam. Kenapa ini kita angkat ke Bapak dan Ibu sekalian? Karena saya sebagai CEO dari PT Pusat Bekam Internasional sendiri merasa ingin terus memberikan manfaat yang luar biasa untuk semua kalangan, ya. Kalau sejauh ini kita banyak memberikan manfaat kepada pelanggan-pelanggan kita di Pusat Bekam yang alhamdulillah dalam setahun ke belakang ya, data atau laporan saya terima, kita telah memberikan pelayanan ya kepada pelanggan-pelanggan kita hampir 200.000 pelanggan. Masya Allah, alhamdulillah itu data perorangan yang sudah daftar di Pusat Bekam Ruqyah untuk merasakan bagaimana manfaat bekam ya yang diberikan oleh PT Pusat Bekam Internasional. Lalu saya melihat ada peluang yang lebih besar lagi yang mungkin bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat muslim, yaitu bagaimana agar seluruh masyarakat muslim ikut bisa bekerja sama dalam menjadi mitra ya untuk berinvestasi di PT Pusat Bekam Internasional yang insya Allah nanti bagaimana detailnya, bagaimana penjabarannya itu akan disampaikan oleh manajer investment kita, yaitu ada Bapak Suprihatin Santoso nanti. Baik, dilanjut. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Pusat Bekam Internasional ini dipimpin langsung oleh owner ya yang memiliki banyak prestasi. Dan beliau juga sebelum mengawalinya adalah menjadi seorang terapis juga. Jadi beliau juga memang seorang ahli di bidang tibu nabawi, yaitu Dr. Honor Kausa Haji Yusman Daulo MKOMI. Ya. Beliau ini mengawali Pusat Bekam sejak tahun 2009. Ya, awalnya beliau masih menjadi mahasiswa, lalu mengalami ada sakit di bagian kepala beliau. Lalu ada temannya yang memang bisa terapi tibu nabawi, yaitu bisa bekam. Karena beliau dibekam waktu itu oleh temannya, dan alhamdulillah penyakit kepalanya yang selama itu sakit hampir diderita tahunan, hilang Bapak Ibu sekalian. Nah beliau melihat ada manfaat yang luar biasa dari bekam ini yang mungkin akan sangat lebih baik, akan sangat lebih bagus jika bisa dikelola dengan profesional agar masyarakat bisa merasakan manfaat yang luar biasa dari bekam ini Bapak Ibu sekalian. Nah, maka beliau waktu itu membangun namanya klinik pusat bekam pada tahun 2009 bersama istri tercintanya. Dan alhamdulillah dengan pengelolaan yang profesional yang beliau lakukan ya hingga sekarang berhasil memiliki 25 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, beliau juga tidak hanya mendirikan pusat bekam, tapi beliau juga sebagai pendiri daripada Markas Hufaz, yaitu sebuah yayasan di mana para penghafal Al-Quran dibentuk di sana. Ya. Lalu juga sebagai pendiri pesantren Tahfidz Gaza. Alhamdulillah Tahfidz Gaza ini adalah pesantren yang berlokasi di daerah Sentul. Nah mungkin ada juga dari Bapak Ibu yang sudah pernah berkunjung, mohon maaf bukan di Sentul ya, di situ Udik ya di Bogor. Ya, yang mana ini pesantren ini merupakan pesantren gratis ya.
yang beliau dirikan khusus untuk anak yatim dan kaum duafa. Dan Masya Allah pengajarnya luar biasa Bapak Ibu. Langsung dihadirkan oleh beliau ya yaitu Syekh ya dari Palestina, dan yang terbaru ada juga yang dari Mesir Bapak Ibu sekalian. Beliau juga sebagai pendiri Al-Quran University, lalu sebagai pendiri International Boarding School, ya owner daripada PT Jahada Mandiri Land, yaitu owner property, ya, lalu juga owner daripada PT Safari Mabrur Indonesia, itu travel, haji dan umroh Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin untuk kita bisa mengenal lebih jauh ya bagaimana sepak terjang beliau ya dalam mengawali karirnya dan banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Boleh kita lihat bersama video daripada profil Ustadz Yusman. Iya, baik Bapak Ibu ya. Jadi beliau mengatakan jangan takut bermimpi ya. Untuk mengawali sesuatu ya harus dengan mimpi yang besar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya di sini saya akan juga mengenalkan dengan company profile kita yaitu PT Pusat Bekam Internasional. Kalau secara kantor Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa berkunjung, ya bisa kita berdiskusi lebih lanjut. Alamat kantor kita itu berada di Medland Tambun, Jalan Biduri Raya, Blok G nomor 25, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Bapak Ibu ya. Nah, dari sisi nama, alhamdulillah Pusat Bekam namanya itu PT Pusat Bekam Internasional. Adapun yang tersebar nanti di 25 cabang kita cukup dikenal dengan nama Pusat Bekam, Bapak Ibu sekalian ya. Yang mana bidang usahanya itu kesehatan tradisional holistik. Jadi kalau mungkin namanya kok PT Pusat Bekam, apakah hanya bekam saja? Tidak, di sana juga ada holistik, yaitu perpaduan berbagai jenis terapi. Kita juga ada refleksi, ada di sana ada ruqyah, dan juga ada herbal-herbal juga yang produk-produk herbal unggulan yang kita jual Bapak Ibu. Secara perizinan alhamdulillah izin kita telah memenuhi secara keseluruhannya mulai dari Kementerian Hukum dan HAM ya, nanti bisa kita lihat di slide berikutnya silakan. Nah, ini syarat perizinan legalitas Pusat Bekam ya telah memiliki perizinan yang sangat kuat ya, ini dari sisi bisnis itu sendiri ya, ada dari sertifikat ya pendaftaran pendirian PT, lalu juga telah memiliki NIB, dan untuk di cabang-cabang kita juga sebenarnya memiliki setiap terapis-terapis kita itu wajib memiliki STPT, yaitu syarat terdaftar penyehat tradisional, yang mana ini sebagai izin daripada Dinas Kesehatan bahwa semua terapis kita atau karyawan kita yang sedang melakukan terapi bekam itu sudah memenuhi standar daripada Dinas Kesehatan Bapak Ibu sekalian. Baik, dilanjut. Alhamdulillah, visi Pusat Bekam, Bapak Ibu sekalian, yaitu menjadi pusat bekam Islami yang modern, profesional, terbaik, dan terbesar di Indonesia dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berawal dari visi ini, kita sekarang telah memiliki 300 karyawan yang telah bekerja sama dengan Pusat Bekam, Bapak Ibu. Yang mana mereka sudah tersebar di 25 cabang kita yang sama-sama memiliki visi yang sama. Di mana kita melihat bagaimana pengobatan bekam saat ini ya, mungkin yang kita kenal ada di jalan-jalan gitu kan ya, yang mana menggunakan tanduk-tanduk dan lain sebagainya, tapi bagaimana itu kita kemas secara profesional Bapak Ibu sekalian, kita kemas secara modern ya, karena
ini sebenarnya hadiah yang luar biasa dari agama kita, hadiah yang luar biasa dari Islam untuk kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka ini menjadi visi yang luar biasa daripada Pusat Bekam, Bapak Ibu sekalian. Nah, selain visi, Pusat Bekam juga memiliki misinya, Bapak Ibu sekalian. Di mana misi Pusat Bekam yang pertama yaitu adalah menegakkan tauhid melalui pengobatan, Bapak Ibu. Ya, karena kita sebagai seorang Muslim ya dituntut untuk memiliki tauhid yang kuat, tauhid yang menyeluruh ya. Maka penting bagi kita dalam keseharian kita, terutama apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, maka jangan sampai kita salah datang, salah berobat. Ya. Karena banyak itu Bapak Ibu, praktek-praktek perdukunan, ya klinik, orang pintar ya yang mungkin melenceng daripada syariat Islam. Maka kehadiran Pusat Bekam bagaimana bisa menjadi wadah ya sebagai pengobatan yang mengutamakan dan menegakkan tauhid, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, misi Pusat Bekam adalah menjadikan bekam dan ruqyah yang paling utama untuk mendapatkan kesembuhan dan kesehatan. Ini Masya Allah, Bapak Ibu, ya, bekam dan ruqyah ini merupakan warisan dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, ya, yang tentu banyak memberikan manfaat untuk kita, terutama kaum Muslim dan juga kalangan luas, karena Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Ya, jadi hadiah dari Nabi Muhammad untuk kita semua, untuk umat Muslim semua, yaitu berupa bekam dan ruqyah. Dan saya sendiri salah satu daripada hamba Allah ya yang telah merasakan bagaimana manfaat bekam ini, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, misi Pusat Bekam juga adalah menciptakan 5.000 lapangan kerja yang beriman dan bertakwa. Kalau tadi di awal sudah saya sampaikan kita telah memiliki 300 karyawan dengan 25 cabang. Nah, ini insya Allah Bapak Ibu, targetan kita di 2023 ini insya Allah kita akan membuka 36 cabang yang tersebar di Indonesia, Ibu. Bahkan kita juga sudah ada planning untuk membuka cabang di internasional, Ibu, ya, di luar negeri ya, Ibu. Karena tadi kita lihat manfaat yang luar biasa dari bekam ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau sudah ditambah dengan 36 cabang, bahkan planning kita di 2027 nanti, insya Allah kita ingin membuka 500 cabang klinik pusat bekam Indonesia yang tersebar di Indonesia dan mungkin mancanegara, Bapak Ibu. Dan tentunya karyawan yang kita bina, Bapak Ibu, ya tidak hanya sekedar menjadi karyawan, Bapak Ibu. Ya, mereka ini harus memiliki ketakwaan yang kuat, keimanan yang kuat. Oleh sebab itu, dalam lingkungan kerja kita, semua karyawan itu wajib sebelum mengawali aktivitasnya mereka melaksanakan sholat duha, lalu mengawali dengan membaca Al-Quran. Ada setoran one day one ayat, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi betapa luar biasanya ya jika Bapak Ibu bergabung nanti menjadi mitra daripada Pusat Bekam, selain Bapak Ibu juga mendapatkan keuntungan dunia, ada amal-amal soleh yang bisa Bapak Ibu juga dapatkan akibat dari tadi teman-teman kita yang ada di cabang melakukan amal-amalan soleh tersebut. Yang keempat, misi Pusat Bekam itu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan dan mendukung aktivitas dakwah. Alhamdulillah Bapak Ibu, Pusat Bekam ini rutin setiap bulan ya untuk memberikan infak terbaiknya kepada pesantren-pesantren, terutama adalah pesantren yatim yang ada di Bogor, Bapak Ibu. Ya, terus andil dalam hal-hal yang sekiranya penting untuk mengembangkan dakwah dan juga melaksanakan aktivitas dakwah tersebut, Bapak Ibu. Lanjut, Arifi. Nah, ini tim-tim inti kita, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Pusat Bekam telah dipenuhi ya dengan SDM yang sangat berkualitas, SDM yang sangat profesional, yang mungkin kalau saya lihat secara struktur ya sudah lengkap aspek-aspeknya. Kita juga ada tim IT, di sini juga ada tim SDM ya, tim manajer daripada SDM, bagian keuangan ya, bagian marketing ya, marketingnya bahkan ada 2 Bapak Ibu sekalian ya, yang tadi ada marketing yang khusus untuk online ya di digital, berbagai macam platform kita gunakan, ada juga marketing yang offline yang mereka menemui tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Jadi dari sisi marketing dan sisi divisi-divisi lainnya ya itu kita sudah sangat lengkap Bapak Ibu ya.
Ini yang saya tampilkan inti-intinya saja. Sebenarnya di tim manajemen Pusat Bekam itu ada sekitar 25 tim Bapak Ibu ya, yang mereka ahli di bidangnya masing-masing. Belum lagi dengan tim-tim yang ada di cabang yang tersebar Bapak Ibu ya. Dilanjut. Nah ini Masya Allah. Tadi yang seperti telah kita lihat bersama, bahwa owner daripada Pusat Bekam mengawali dengan satu klinik Bapak Ibu. Ya, dengan satu cabang, tapi beliau konsisten, beliau fokus dengan keamanan ya, dengan kejujuran ya, untuk terus mengembangkan bisnisnya. Alhamdulillah hingga tahun 2022 ini telah memiliki 25 cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia Bapak Ibu. Nah ini Masya Allah. Dan semoga kita berharap di tahun 2023 kita akan menambah 36 cabang, dan cabang tersebut merupakan salah satu daripada cabang Bapak dan Ibu sekalian yang sama-sama kita bekerja sama memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat luas yang tentunya juga akan menambah kebaikan kita di dunia dan di akhirat Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, nah ini bisa dilihat ya, mungkin ada daripada Bapak dan Ibu yang sudah datang ke klinik kita ya, yang tepatnya dekat dengan wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi. Bagi yang belum datang deh Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu saya berikan free hari ini ya. Mungkin bisa di screenshot nih acara Zoom-nya. Kalau ingin datang ke klinik kita ditunjukkan di screenshot-nya, itu saya kasih insya Allah free Bapak Ibu untuk merasakan bekam di klinik kita Bapak Ibu ya. Nah, ini ada di Kabupaten Bekasi, di Kota Bekasi, ada di Kabupaten Karawang, di Bogor, Tangerang, Depok, Medan Bapak Ibu ya. Juga ada di Jakarta Selatan. Silakan Bapak Ibu bisa lihat nanti di website kita, juga bisa lihat di medsos mana nih cabang terdekat Pusat Bekam ya. Jika Bapak Ibu mau berkunjung, mau melihat langsung atau mau mensurvei langsung bagaimana pengelolaan cabang kita di Indonesia ini Bapak Ibu ya. Baik, saya rasa itu cukup Bapak Ibu ya presentasi dari saya pengenalan Pusat Bekam ya. Besar harapan saya untuk terus bisa menjalin silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, menambah rizki yang semakin banyak dan melimpah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada CEO Pusat Bekam Internasional Bapak Sukma Wijaya SE. Ya, beliau ini sangat luar biasa ya. Beliau masih berusia 28 tahun sudah menjadi CEO di Pusat Bekam Internasional. Dan satu hal yang bisa saya terapkan dari beliau yaitu beliau itu disiplin. Disiplin menerapkan waktu yang tepat waktu kepada diri beliau gitu. Jadi dapat kita simpulkan tadi bagaimana disampaikan oleh CEO Pusat Bekam Internasional bahwasanya Bapak Owner merintis usaha dan mengembangkan syiar Titbun Nabawi sampai saat ini sudah membuka 25 cabang di daerah Jabodetabek dan Sumatera Utara. Dan insya Allah akan terus berkembang menjadi 500 cabang di seluruh mancanegara dan membuka lapangan pekerjaan 5.000 sebagai lapangan pekerjaan yang beriman dan bertakwa. Oleh karenanya, tunggu apa lagi Bapak dan Ibu, mari berinvestasi dengan Pusat Bekam Ruqyah. Selanjutnya, masuklah kita ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Investment Marketing Manager Pusat Bekam Internasional, Bapak Suprihatin Santoso, SE, CHT, JTFT. Kepada Bapak Suprihatin, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Suara saya jelas ya, Teh Mutiara ya? Jelas, Pak. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri wa nudata min lisani yafqahu qawli amal ba'd. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul dalam silaturahim yang mudah-mudahan membuat kita semua semakin berkah dalam hidup ini, tambah sehat dan tambah sejahtera. Amin ya Allah.
Dan juga mari kita aturkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan beliau ya, sehingga kita bisa berkumpul di surganya Allah bersama beliau. Amin ya Allah. Yang saya hormati di sini, Masya Allah sudah hadir ya di tengah-tengah ibadah beliau di Tanah Suci Mekah dalam umrohnya, yaitu Bapak Dr. Honoris Kausar Haji Yusman Dawolo, MKOMI. Ya, Masya Allah beliau di tengah-tengah kesibukannya tetap meluangkan waktunya bersama kita agar bisa langsung menyapa kita semua yang ada di Indonesia. Masya Allah. Selamat hadir Bapak Dr. Yusman Dawolo, dan juga kepada CEO kita yang luar biasa ya, yang tadi sudah memberikan penjelasan tentang profil Pusat Bekam, yaitu Bapak Ustadz Sukma Wijaya SE, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir ya dari tadi, bahkan tadi sebelum jam 10 sudah pada masuk ke Zoom ya, Masya Allah. Saya ini bahagia sekali. Kenapa? Karena antusias dari Bapak Ibu itu menampakkan, mewujudkan bahwa ingin menjadi bagian dari kebahagiaan bersama kami, yaitu menjadi investor, mitra investor Pusat Bekam Internasional. Dan juga untuk tim kita yang luar biasa ya, ini tadi ada Mas Rifki dan juga Teh Mutiara yang menjadi MC ya, Masya Allah ya. Baik, tanpa panjang kalam saya akan menyampaikan bagaimana sih potensi Pusat Bekam ini ke depannya gitu. Dan bagaimana sih Pusat Bekam ini bisa menjadi sesuatu hal yang menguntungkan buat kita di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Nah, ini tanya jawab mungkin bisa sambil langsung kali ya Pak Ustadz ya. Kalau karena waktu juga ya. Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung saya inikan ya. Nah, ini alhamdulillah Pak Santoso, ada juga Pak Yahya atau kita kenal dengan Ustadz Yahya selaku investor kita untuk cabang Jabodetabek yang sudah bergabung nih Pak Santoso ya. Nanti mungkin bisa kita dengarkan bersama testimoni dari beliau, Masya Allah. Ya, harus ada Ustadz Yahya. Oh, bisa langsung atau nanti Ustadz? Mungkin boleh sekarang mungkin ya. Oh ya. Bisa waktu, silakan. Silakan Pak Ustadz Yahya. Ya, baik. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, khair. Ini lagi di pesantren saya ini, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Gimana kabar semua? Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Yang saya hormati CEO Pusat Bekam Ruqyah, begitu juga seluruh manajemen ya, Pak Santoso dan rekan-rekan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya pada kesempatan kali ini. Begitu juga para calon investor ya maupun peserta pada kesempatan kali ini. Ketika saya diminta untuk memberikan testimoni ya juga bagaimana di Pusat Bekam Ruqyah itu, memang saya bukan orang baru juga di Pusat Bekam ya, orang lama yang kemudian juga mengikuti perkembangan Pusat Bekam Ruqyah dari awal ya, mulai dari dua cabang ya, 1 ke 2 cabang, ketiga selanjutnya sampai saat ini menjadi 25 cabang Ustaz ya. 25 iya, betul, cabang. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit memberikan testimoni ya bagaimana apa yang saya rasakan ketika menjadi investor di Pusat Bekam Ruqyah gitu. Sampai saat ini memang Bapak Ibu yang masih sedang bekerja katakan, maka kemudian yang harus kita miliki adalah kalau sedang bekerja itu ada yang disebut dengan passive income, artinya ada penopang ya di ekonomi kita ya, di ekonomi kita di sisi lainnya ya, selain daripada gaji-gaji yang memang kita terima begitu. Dan itu yang diberikan oleh para pakar juga. Jadi jangan hanya satu sumber saja gitu. Satu sumber saja gaji cukup, karena kita tidak tahu apa yang kemudian terjadi gitu. Nah, sekarang sudah banyak sekali muncul juga investasi-investasi
mulai dari investasi bodong sampai jadi investasi syariah. Ya, jadi muncul ya banyak sekali investasi-investasi. Nah, sekarang masuk ke investasi Pusat Bekam, alhamdulillah sampai saat ini saya kaget juga ya perkembangan Pusat Bekam Ruqyah yang begitu pesat dalam arti di manage dengan segala sistem manajemen ya, bukan lagi manajemen perorangan ya, bukan manajemen orang gitu, tapi manajemen perusahaan yang baik, sehingga kemudian Bekam yang tadinya memang apa namanya ya rumahan gitu ya, yang tadinya emperan katakan begitu, tapi kemudian dikelola dengan manajemen yang profesional sampai saat ini. Dan itu yang mengagetkan saya ketika kemudian Pusat Bekam saat ini semua sistemnya itu sudah sistem layaknya sebuah perusahaan yang profesional, dan inovasi-inovasi terus dilakukan, termasuk kemarin itu yang kemudian saya kaget bahwa cabang Ciputat ya, Santoso ya kemarin ya, cabang Ciputat itu kemudian langsung mencapai apa ya omset yang sangat bagi saya itu sebuah capaian yang luar biasa gitu di awal-awal gitu ya. Betul, Ustaz. Di awal-awal, sehingga kemudian saya juga memang bukan saja investor tapi juga dulu di awal pelaku begitu, yang kemudian kita lakukan dengan sistem yang manual ya, manual semuanya begitu ya, pencatatan masih apa ya, kitabiah itu, buku kitab gitu ya, catatan gitu. Sekarang kemudian di mana saja cabang kemudian bisa dikontrol langsung direct ya, direct control, langsung dikontrol gitu. Ini sesuatu yang luar biasa di Pusat Bekam Ruqyah, sehingga kemudian tidak perlu lagi apa ya stupid cost ya, cost yang hilang begitu saja, tapi kemudian itu bisa apa ya, yang mengetahui hal-hal seperti itu tadi bisa menaikkan omset dengan cepat begitu. Dan ini saya kira saya apresiasi nih dari tim Pusat Bekam Ruqyah bahwa pencapaian-pencapaian seperti itu luar biasa gitu. Dan alhamdulillah kalau saya kan sudah cukup lama nih sebagai investor, tentu saya nggak mungkin bertahan sampai saat ini kalau tidak menguntungkan bagi saya. Masya Allah, tabarakallah. Artinya ya sampai saat ini selain memang ada masukan pribadi saya, kemudian tentu Pusat Bekam juga menjadi masukan bagi saya ya, apa namanya, passive income bagi saya yang hanya setiap bulan itu menerima laporan saja. Kemudian kalaupun memberikan masukan ya masukan yang membangun, saya tidak urus secara teknis begitu, dapat laporan tiap bulan ya udah ditransfer gitu. Nah, tapi memang yang saya lihat adalah perkembangan sistem ya sekarang ini dengan by digital ini luar biasa. Saya melihat Pusat Bekam Ruqyah ya, Pusat Bekam Ruqyah mengikuti berbagai apa namanya ya cara-cara digital yang sekarang ini cukup tren gitu, sehingga kemudian ketika kemudian dibuka Pusat Bekam Ruqyah bukan hanya sekedar lingkungan itu saja, bahkan dalam waktu yang singkat kemudian bisa mencapai atau bisa mencapai kemudian target-target market yang akan dicapai begitu. Nah, terbukti dengan kemarin Ciputat yang kemudian sempat saya agak kaget bagaimana bisa begini nih Pak Santoso, Pak Sukma gitu. Kemudian sementara saya juga agak mungkin ya saya tidak mengikuti yang sekarang itu digitalisasi karena saya pendahulu di awal. Tapi ini luar biasa, pencapaian luar biasa. Justru ada harapan-harapan yang jauh lebih bisa di upgrade ya, lebih lagi gitu. Terbukti dalam waktu 1 bulan pertama sudah omset sudah mencapai target yang diharapkan gitu. Nah, alhamdulillah saya memberikan testimoni ini ya karena itu tadi sederhananya tidak mungkin saya bertahan di sini ya kalau tidak menguntungkan bagi saya. Itu saja sederhana investor luar ya. Apalagi saya memang udah lama dan tahu prosesnya, tahu sistemnya begitu. Ya tentu membangun iya, masukan iya gitu. Tapi alhamdulillah biiznillah sampai sekarang ini cukup menguntungkan bagi saya pribadi. Dan karena saya bergerak di bidang dakwah ini sekarang saya konsentrasi di dakwah pendidikan ya, dakwah pendidikan kita di pesantren Tahfiz Gaza, anak-anak yatim dan menghafal Quran, dan juga kemudian sekarang juga sebagai pembimbing umroh ya di bidang itu. Tapi kemudian saya di sisi lain ketika menjadi investor juga menjadi ikut dalam dakwah Tibbun Nabawi.
gitu. Tibbun Nabawi ini dakwah pengobatan yang sampai sekarang ini yang khususnya ke arah syariat ini sangat minim gitu. Karena kalau bukan dia syariat, kalau bukan dia dibolehkan secara syariat pengobatan ya pasti haram, pasti syirik gitu. Itu kan lawannya gitu. Kalau orang tidak bacakan Al-Fatihah terhadap orang yang sakit bukan dari Islam, berarti akan dibacakan bacaan yang lain yang bisa mengandung kesyirikan gitu. Nah, artinya memang ini sebagai dakwah, di selain saya memang dakwah pendidikan, awalnya juga pernah di Tibbun Nabawi, kemudian sekarang dakwah di umroh gitu dengan jamaah di masyarakat juga kita dapat dakwah Tibbun Nabawi. Nah, ini yang penting. Sehingga kemudian dakwah Tibbun Nabawi ini adalah pengobatan ala Nabi ini yang kemudian sampai kepada masyarakat. Ini sangat penting. Sehingga kemudian bukan hanya sekedar kita mendapatkan keuntungan, tetapi juga kita mendapatkan dakwah di situ. Dakwah Tibbun Nabawi. Dakwah apa? Dakwah tauhid. Yang seluruh para nabi dan kemudian kita juga yang menginginkan bahwa dalam pengobatan itu mengarah kepada dakwah tauhid. Gitu. Jadi tidak ada kesyirikan di sana. Sebab ini saya pikir penting dalam pengobatan. Jadi kita memang di Pusat Bekam Ruqyah memberikan fasilitas sarana sebagai wasilah saja. Tapi wasilahnya kan wasilahnya yang syar'i, wasilahnya yang sahih gitu ya. Dan kemudian dari efek wasilah kita dakwah itu, wasilah menjalankan ini, kemudian kita mendapatkan keuntungan yang bonusnya, keuntungan itu kepada kita. Dan alhamdulillah dilakukan dengan manajemen yang profesional, yang begitu juga ownernya, begitu juga CEO-nya gitu ya. Ustaz Isman juga saya tahu bagaimana beliau komitmen dalam membangun perusahaan, begitu juga CEO Pak Sukma dan kemudian tim-tim tentu terus berusaha untuk mengarah itu. Dan sekali lagi itu testimoni saya, mungkin singkat saja. Masya Allah, tabarakallah. Tidak mungkin saya bertahan sampai saat ini kalau saya rugi. Tidak salah udah 6 tahun ya Ustaz ya. Ya, salah. Dari awal. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Itu mungkin testimoni saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Ustaz Sukma, kemudian juga owner dan Ustaz Pak Santoso dan kemudian para peserta kali ini. Mudah-mudahan bisa terjadi silaturahim kita dan yang paling penting silahkan berinvestasi dan insya Allah menguntungkan dan sambil dakwah insya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat terus Ustaz ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan ya buat Ustadz Yahya Din Munte ya. Beliau itu lebih kurang udah 6 tahun ya jadi investor dan Masya Allah ya passive income beliau dan juga sekarang juga sebagai dakwah di pendidikan dan juga umroh gitu ya, Masya Allah. Baik, tanpa panjang kalam karena juga sudah menjelang jam 11 nih ya. Mas Rifki bisa ini share screen. Oke. Ya nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan ya, nggak apa-apa. Ya, biar sambil jalan. Iya, slide-nya bisa langsung di. Oke, baik. Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, insya Allah kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lancar hari ini ya. Nah, kita akan mulai dari masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ternyata masalah yang paling utama itu adalah masalah kesehatan. Ya, kita punya uang banyak, tapi kalau kita sakit tidak bisa menikmati ya. Ya punya uang banyak aja tidak bisa menikmati, apalagi nggak punya uang gitu. Dan ternyata di sini ada 5 penyakit ya yang berdasarkan data riset kesehatan dasar Diskesdas tahun 2022. Ya, ini yang pertama adalah hipertensi 34% ya. Diabetes mellitus 8,5%, stroke 10,9%, gagal ginjal 2%, dan kanker 1,8%. Ini menandakan bahwa ini penyakit-penyakit internis ya kalau tidak salah ini organ dalam ya. Ya salah satunya almarhumah ibu saya juga meninggal karena diabetes mellitus seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini adalah masalah serius buat kita semua ya, makanya setelah COVID ini tetap ya ini menggentayangi walaupun COVID kita sudah melaluinya. Dan yang kedua itu silakan slide-nya Mas Rifki. Itu adalah biaya medis yang semakin naik karena adanya inflasi. Ya, jadi isunya tahun 2023 tahun ini adalah tahun yang resesi seperti itu ya.
Ya kalau inflasi tentu semua harga menjadi naik ya Bapak Ibu semua, termasuk biaya medis ya. Dan yang kedua itu kondisinya ketika penyakit semakin banyak ya, semakin dideritanya semakin banyak presentasinya ya, dan juga biayanya semakin mahal, maka tentu ada alternatif-alternatif lain ya. Tapi ternyata kalau kita lihat pengobatan alternatif yang ada ini belum terstandar Bapak Ibu. Ya mungkin dia kalaupun ada alternatif seperti bekam ya, baru mengikuti training ya, atau baru dapat sertifikat, terus dia langsung buka pengobatan gitu ya. Jadi kalau bahasanya itu jam terbangnya belum mumpuni gitu ya. Tentu ada plus minusnya ya, apalagi yang kedua adalah pelayanan dan tempat pengobatan alternatifnya itu masih kurang nyaman. Jadi bukan hanya pengobatannya, tapi pelayanannya juga masih belum terstandar. Nah itu yang menjadi masalah saat ini. Jadi penyakit semakin banyak, terus yang kedua biaya medis semakin tinggi, dan yang ketiga pengobatan alternatif yang memang biayanya tidak sebesar kalau kita secara medis ke rumah sakit, ke dokter ya, tapi belum terstandar. Nah, maka dari itu, silakan slide selanjutnya. Kami dari Pusat Bekam Internasional memberikan solusi. Ya, solusinya itu dengan beberapa pelayanan yang insya Allah ini akan menjadi solusi buat masyarakat. Karena bisnis itu adalah karena memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat. Yang pertama itu kita tawarkan adalah bekam rasa cinta, Bapak Ibu. Masya Allah ya. Jadi kalau dengan rasa cinta itu artinya ketika kita memberikan pelayanan bekam ini, kita maksimalkan si pasien kita ya, pelayanan kita itu adalah memberikan dengan sangat nyaman seperti itu Bapak Ibu. Ini kita bisa lihat ya. Tentu di sini Bapak Ibu semua juga sudah pernah bekam atau ada yang belum pernah sama sekali ya Bapak Ibu ya. Ini kita sekalian interaktif, kalau ada yang mau ditanyakan langsung bisa sekalian Bapak Ibu. Gitu. Sebentar. Suara saya masih kedengaran ya? Oke. Masih, Pak. Masih, alhamdulillah. Ya, ini di sini ada bekam merasa cinta. Dan yang kedua, refleksi tenang jiwa. Wah, Masya Allah ya. Kalau di tempat lain, refleksi itu hanya kaki dan tangan. Kalau di kami itu, ya itu sudah full body. Ya, saya juga salah satu yang menjadi pasien ya, mencoba pelayanan pusat bekam juga kita harus mencoba gitu. Makanya tadi Masya Allah ya, dari Ustadz Sukma selaku CEO kita memberikan tinggal di screenshot dan Bapak Ibu bisa langsung hari ini gratis ya Ustadz Sukma ya, betul ya, gitu. Itu bisa dimanfaatkan agar Bapak Ibu itu bisa mengetahui langsung layanan kami seperti apa yang terdekat seperti itu ya. Nah ini luar biasa. Silakan selanjutnya Mas Rifki. Nah yang ketiga adalah ruqyah anti galau. Wah ya, ruqyah anti galau. Maksudnya gimana nih ruqyah anti galau ini ya? Jadi memang ruqyah ini dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis ya, insya Allah akan memberikan efek ketenangan ya. Karena asyifa ya, Quran itu adalah penyembuh ya. Jadi Masya Allah. Ya, jadi insya Allah kita tidak syirkiyah, gitu, tidak ke arah syirik gitu, seperti itu. Dan insya Allah ini akan membantu baik secara medis maupun non medis gitu. Jadi ada memang kejadian beberapa kalau orang sudah ke rumah sakit periksa segala macam, tapi ternyata nggak ada apa-apa, tapi dia masih sakit terus gitu ya. Karena bisa jadi itu ada gangguan dari jin seperti itu. Dan insya Allah dengan ruqyah ini pun kita tidak membuat pasien kita ketergantungan, tapi bagaimana mereka bisa secara mandiri seperti itu. Ya, dan juga kita ada layanan medical check up. Nah, medical check up ini untuk apa ya? Untuk mengecek kesehatan kita. Jadi tadi itu ada namanya buat gula darah, asam urat dan juga kolesterol ya. Itu tapi kita belum yang memakai lab. Kenapa? Kalau pakai lab tentu harganya akan berbeda ya. Tapi paling tidak ini sebagai awal mengetahui kesehatan diri kita. Nah, itu untuk pasien-pasien kita seperti itu. Dan juga kita ada konsultasi keluarga. Jadi ada beberapa memang yang mereka itu datang ke kami, ke pusat bekam itu mengkonsultasikan masalah-masalah keluarga mereka gitu. Dan insya Allah dengan konsultasi yang kami berikan mudah-mudahan bisa menjadikan solusi jalan gitu. Kemarin salah satu calon investor malah itu ya, itu beliau salah satu investor itu adalah salah satu pasien kami gitu. Jadi bahkan beliau konsultasi dan akhirnya beliau, wah saya jadi pengen punya pusat bekam nih, kira-kira begitu, Masya Allah ya. Baik, selanjutnya Mas Rifki.
Nah, kita juga ada herbal sebagai pelengkap, sebagai penunjang, sebagai membuat maksimal dari pelayanan kami. Kenapa? Karena kalau sudah dibekam, sudah direfleksi, sudah diruqyah, maka kita perlu dari asupan-asupan nutrisi. Dan ini kita juga dari herbal, ya insya Allah halal dan thayyib seperti itu. Karena kalau sesuatu yang kita makan halal dan thayyib itu juga akan mempengaruhi tubuh kita dan juga cara berpikir kita seperti itu ya. Jadi masya Allah kita komplit lah di sini. Nah, makanya di sebelah kanan ini ada tulisannya bisnis model pusat bekam. Artinya pusat bekam ini apa sih yang mengenerate, menghasilkan keuntungan tuh dari mana? Omsetnya dari mana sih kan gitu. Ya Baik saya Bapak juga Santoso, ya mohon izin sebentar Bapak. siap. Ya, ini alhamdulillah ada Ustadz Yusman juga ya Ya. selaku owner daripada pusat bekam yang sedang menunaikan ibadah umroh. Siap. Karena keterbatasan waktu, beliau insya Allah mau menyampaikan sekarang nih Pak Santoso ya, karena beliau sedang mengambil mikot ya, hari ini sedang mengambil mikot. Mungkin saya persilahkan kepada Dokter Honoris Causa Haji Yusman Daulo MKOMI untuk bisa memberikan materinya. Tafadhol Ustaz. Oh, siap, Ustaz. Masya Allah. Baik. Sehat, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Masya Allah, senang sekali saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman manajemen pusat bekam ya. Ada Ustaz Sukma, Pak Santoso, Pak Riki, dan semua tim yang ada di Pusat Bekam Ruqyah. Dan senang sekali juga bisa bersilaturahim dengan calon investor Pusat Bekam ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Ya mudah-mudahan. Ini kami di sini baru pas jam 7 ya, jam 7 pagi. Jadi saya tadi subuh di Masjid Aisyah ambil mikot di sana, dan ini saya pakai pakaian ihram karena setelah menyampaikan ini saya akan langsung melaksanakan tawaf dan juga sa'i. Ya, saya doakan ya semua teman-teman yang ada di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memanggil teman-teman semuanya. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Tapi memang sebenarnya saya kemarin itu hari Jumat mestinya sudah sampai di Indonesia, Masya Allah. Jadi saya sudah berada di Jeddah. Yeah. Jeddah sebenarnya saya sudah 3 hari di Jeddah menunggu pesawat gitu untuk berangkat ke Indonesia, tapi tiba-tiba tiket saya diundur lagi dari Garudanya. Jadi sehingga saya nambah 3 hari lagi. Masya Allah. Maka daripada saya terus di Jeddah gitu nambah 3 hari, saya kembali lagi ke Mekah. Ya, melaksanakan umroh lagi. Jadi alhamdulillah saya sih disyukuri aja ya, disyukuri alhamdulillah. Benar. Alhamdulillah. Sehingga bisa datang lagi ke Mekah lagi gitu, dan di Jeddah kan kurang lebih 2 jam dan melaksanakan lagi hari ini umroh. Masya Allah. Lagi di Masjidil Haram yang keutamaannya bisa sampai 100 ribu kali lipat ya dibandingkan dengan kita sholat di Indonesia. Dan maka saya manfaatkan kesempatan yang ada, kembali ke Mekah dan kemudian sholat di Masjidil Haram, kemudian juga melaksanakan ibadah umroh lagi kembali. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang mati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah ya, pusat bekam itu saya dan istri memulainya dari 2009. Jadi kalau usianya sekarang dengan di masuk 2023 ini,
berarti kita sudah memasuki ke 13 tahun ya, Sesumap. Jadi 13 tahun benar. Di mana tahun-tahun yang sangat riskan dalam usaha itu. Tahun pertama kita sudah lalui, tahun kelima sudah kita lalui, dan bahkan tahun ke-10 pun sudah kita lalui. Artinya pusat bekam sudah sangat kuat, itu sangat kokoh dalam melalui masa-masa riskan dalam usaha, karena dalam usaha ini tidaklah mudah apapun namanya usahanya, ya, tidaklah mudah. Nah, oleh karena itu ini juga lah yang kami tawarkan kepada Bapak dan Ibu yang mau jadi investor pusat bekam itu untuk bisa investasi di pusat bekam. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu memulai satu usaha yang baru ataupun usaha bekam atau usaha apapun, ya, penelitian mengatakan banyak 80% usaha-usaha baru yang baru buka itu bangkrut di tahun pertama. Nah ini, kemudian nanti di tahun kelima lagi nanti, ya, sekitar 10%-nya lagi itu juga bangkrut lagi. Jadi hanya sekitar mungkin 10 atau 8% yang bisa bertahan sampai 10 tahun. Nah, pusat bekam sudah 13 tahun. Nah, Bapak Ibu tinggal menggunakan sistemnya. Bapak Ibu tinggal memanfaatkan ini pusat bekam ini, ya, untuk membuka dimanapun di seluruh Indonesia, karena peluangnya sangat besar sekali. Dan yang mau sosialisasikan bekam ini sekarang bukan hanya kita saja, banyak komunitas, ada perkumpulan bekam Indonesia yang sekarang ketua umumnya Dr. Zainul Akbar, gitu kan. Kemudian banyak komunitas-komunitas lain yang terus mensiarkan tentang bekam ini. Dan alhamdulillah pusat bekam sudah sangat tersistem dengan baik. Dari sisi SDM-nya, ada manajernya sendiri, di mana memang aktivitasnya adalah merekrut dan melatih, ya, SDM kita, sehingga berkualitas. Jadi bukan hanya sehari dilatih lalu kemudian ngebekam, kan, tidak begitu. Di pusat bekam minimal 2 bulan belajar untuk teori dan praktik bekam. Kalau dia mantap, bagus, bekamnya sesuai dengan SOP, baru diberikan tugas dan juga kemudian nanti diberikan kesempatan untuk mengambil sertifikasi dari Asosiasi Pusat Perkumpulan Bekam Indonesia. Jadi sudah sangat profesional sekali dari sisi SDM, kemudian dari sisi digital marketing kita, bahkan dari sisi marketing kita itu kemarin yang disampaikan Ustaz Yahya itu subhanallah di Ciputat yang kemarin terakhir kita buka itu di tahun 2022 itu cabang kedua itu baru launching aja sudah 1.500 yang mendaftar untuk berbekam di pusat bekam Bukit. Itu baru mau launching. Nah, jadi ini luar biasa sekali subhanallah. Jadi saat ini lebih dari yang kurang lebih 200.000 pelanggan pusat bekam itu mungkin berbekam di pusat bekam yang aktif. Kalau yang yang masuk data lagi yang pernah berbekam di pusat bekam itu bisa sampai 300.000 mungkin, ya, pelanggan kurang lebih. Tapi yang aktif rutin terus itu sekarang kurang lebih 200.000 pelanggan. Dan ini sangat terbuka untuk seluruh Indonesia. Pusat bekam baru ada di Jabodetabek yang banyak, ya, 22. Sedangkan di Medan baru ada 3. Nah, ini peluangnya besar sekali Bapak dan Ibu, ya. Termasuk kita buka, tadi ada yang menyampaikan mau buka di Bandung. Kemarin saya baru dari Bandung sebelum umroh itu. Karena kita ada rencana bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, karena pos itu sekarang itu banyak tempat-tempatnya itu disewakan, ya. Jadi ada bisnis model yang lain, ya, sekarang boleh terjadi kantor pos yang besar-besar sekarang jadi berkecil, tapi kemudian yang besarnya, yang luasnya itu selain yang mereka pakai itu disewakan. Nah, ini kemarin saya sudah juga ketemu dengan manajer yang mengurus investasi gedung-gedung pos, bukan hanya di Bandung tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, itu semuanya masih di Jawa Timur,
Jawa Tengah, ya di Padang, di seluruh Indonesia peluang sangat sangat besar sekali. Dan semakin kalau kita lihat di di internet, itu kita coba cari tahun bulan ini berapa ratus ribu orang yang mencari tentang bekam, contohnya bekam terdekat itu banyak sekali sih. Kalau tidak salah itu sampai 770.000 apa. Gitu. Tadi data-datanya ada dari panitia. Itu kesempatan bagi kita untuk melayani mereka, saudara-saudara kita yang membutuhkan bekam ini. Dan kemudian juga dari sisi marketing kita, alhamdulillah juga kita sudah tersistem semuanya, ya. Alhamdulillah dari sisi keuangan pakai software sistem, bahkan nanti bisa dilihat di Google Play Store, ya. Bisa di-download. Kita sudah ada aplikasi pusat bekam, ya, sehingga pelanggan kita bisa daftar melalui aplikasi itu, dan juga ada nanti fitur-fitur lain yang ada di aplikasi itu. Jadi sangat mudah sekali. Bahkan sekarang juga dari sisi SDM kita juga kita sudah menggunakan aplikasi juga untuk mengukur kinerja tim manajemen maupun tim di lapangan. Dan kemudian dari sisi keuangan tadi, walaupun kita sudah berada di Medan, juga bisa terpantau langsung di pusat, terkoneksi langsung. Dan ini terus kita upgrade terus. Kita mengikuti perkembangan teknologi dalam sistem manajemen kita, alhamdulillah. Nah, bagusnya buat Bapak dan Ibu adalah... Baik Ustadz, mohon izin suaranya agak kecil Ustadz. Oh ya, bagusnya buat Bapak dan Ibu adalah tidak usah repot-repot gitu. Tidak usah harus beri franchise tapi ikut juga mengurusnya, ikut ngepelnya, ikut ngebekamnya, ikut mikirin ini. Nggak usah lagi mikir-mikir gitu. Yang penting aja ada dananya, ini yang penting ya. Ada dananya gitu. Dan kemudian investasinya ke pusat bekam untuk cabang mana? Contohnya kita untuk cabang Bandung, satu cabang. Maka cabang itulah milik Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi nggak usah mikir-mikirin lagi, nggak usah capek-capek lagi, apalagi contohnya nggak mau masa pensiun atau kemudian tidak mau lagi sibuk-sibuk gitu ya, itu bagus banget ya, bagus sekali. Jadi nggak usah lagi mikirin. Jadi biar karena tim kami semua yang akan bekerja ya, tim manajemen marketingnya, SDM-nya, keuangannya, kemudian operasional semua kami akan mengerjakan. Jadi Bapak dan Ibu nanti hanya menerima laporan setiap bulan bagaimana perkembangannya dan kemudian bagi hasilnya. Nah, ini enak sekali, gitu. Ini menarik sekali. Dan saya secara pribadi Bapak dan Ibu lebih dari 10 cabang itu, dari 25 itu adalah milik saya sendiri. Jadi saya juga investornya. Gitu. Jadi saya owner, tapi juga saya juga memang investor di pusat bekam. Jadi lebih dari 10 cabang itu juga milik saya sendiri dan termasuk tadi Ustaz Yahya. Dan saya sudah merasakan betul ya, minimal itu alhamdulillah kita upayakan marginnya 30% ya, daripada omset itu adalah keuntungan yang kemudian nanti kita berikan bagi hasilnya kepada Bapak dan Ibu yang jadi investor. Dan luar biasanya sekali saat ini itu pusat bekam itu ingin memberikan 70% bagi hasilnya. Masya Allah. Masya Allah. 70%. Tujuannya apa? Agar modal investor itu cepat kembali. Jadi 70% sehingga mudah-mudahan ya 2 tahun kurang lebih itu bisa kembali modal. Nah sehingga seterusnya Bapak dan Ibu tinggal menikmati hasil gitu ya. Ini yang pertama itu ya itu bahwa bisa Bapak Ibu memiliki usaha autopilot dengan bekerja sama dengan pusat bekam. Kami semua yang akan bekerja, tim semua yang akan mengerjakannya. Kemudian yang kedua juga adalah pusat bekam ya. Ini menjadi salah satu juga tempat bagi kita untuk memiliki passive income ya, memiliki passive income
walaupun kita memiliki pendapatan yang lain atau usaha-usaha yang lain. Karena saya sendiri coba menghindari hanya satu sumber pendapatan. Gitu. Kalau saya sudah investasi di sini, saya juga berusaha investasi di usaha-usaha yang lain. Terutama usaha-usaha yang sudah terbukti menguntungkan. Itu sudah terbukti menguntungkan, juga sudah berjalan lebih dari 5 tahun contohnya ya. Jadi sudah tersistem dengan baik. Nah, pusat bekam itu adalah salah satu tempat kita yang bisa kita alokasikan uang kita ya, agar bekerja terus-menerus kepada kita, agar uang kita itu menghasilkan uang lebih banyak lagi untuk kita ya. Karena kita tidak tahu ke depan seperti apa. Gitu kan? Bagaimana apakah kemudian kebutuhan kita sekarang ini nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang itu masih bisakah kita tertutupi kebutuhan kita ya dengan kebutuhan yang semakin banyak ke depannya ya, sedangkan ke depan mungkin sudah tidak lagi bisa bekerja dengan baik, faktor usia dan lain sebagainya, pensiun dan lain sebagainya sudah tidak bisa lagi. Maka pusat bekam itu salah satu tempat investasi yang sangat tepat karena ya, akan menjadi passive income yang bisa memberikan kita penghasilan secara terus-menerus. Insya Allah, Masya Allah. Jadi insya Allah ya kita juga tim berusaha untuk terus amanah, berusaha untuk terus profesional, dan kita subhanallah walaupun tempat kita itu kalau berbekam itu murah, jadi saat ini kalau berbekam di pusat bekam itu kan hanya 55.000 saja. Nah, tetapi fasilitasnya luar biasa. Makanya slogan kita itu tersteril, terbersih, dan juga terbaik dalam pelayanan. Jadi walaupun 55.000 tapi tempatnya ruko, ada parkirnya luas, full AC semuanya. Bahkan tambah titik juga gratis. Semuanya kita maksimalkan memberikan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan kita. Itulah yang membuat pelanggan pusat bekam dari tahun ke tahun itu terus bertambah. Ya, dan datang lagi, repeat order dia. Bahkan banyak mengambil paket bekam refleksi. Nah, jadi ini tentu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita bisa bersinergi ya, berkolaborasi untuk membuka pusat bekam ini di seluruh Indonesia. Ya, kita di seluruh kabupaten di seluruh Indonesia, ya terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, juga Jawa Timur. Kemudian kita juga mau buka di Lampung, Palembang, Jambi, Padang, dan seluruh Indonesia. Sangat terbuka luas ya untuk bisa menjadi investor di pusat bekam Ruqyah. Ya, selain kita dapat untung dari sisi bisnisnya juga ya, dunianya, kita juga ada peran-peran dakwah tadi, termasuk kita membiayai juga. Jadi kami dari pusat bekam itu benar-benar memanfaatkan usaha yang ada ini untuk mendukung dakwah. Ya, salah satunya itu kita membiayai makan ya dan operasional di pesantren Tahfiz Gaza. Di sana itu gratis. Siswanya sekarang kurang lebih ada 70. Nah, tahun ini nambah 30, sekitar ada 100 orang tahun ajaran ini. Dan alhamdulillahnya seperti bulan yang lalu kita sudah menyerahkan sebesar 170 juta untuk biaya operasional pesantren Tahfiz Gaza, pesantren para penghafal Al-Quran di Bogor. Jadi, dan itu kita memiliki peran di situ. Bapak Ibu kalau menjadi investor di situ, di pusat bekam, maka pasti dapat pahala juga dari setiap bacaan hafalan Al-Quran anak-anak kita di pesantren Tahfiz Gaza Bogor. Jadi saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu ambil kesempatan ini dengan baik, dengan cepat. Karena nilai investasi di pusat bekam kadang-kadang dari tahun ke tahun berubah. Iya, ya, Ustaz. makin naik. Ya, makin naik. Dari awalnya dulu kita buka pusat bekam hanya di 2011, 2012 itu hanya bukanya 50 juta. Bahkan memulai dulu pusat bekam ini Bapak Ibu hanya 2.500.000 rupiah. Ya, memulai pusat bekam ini hanya modal 2.500.000 rupiah. Nah, sekarang naik terus, mulai dari 50,
125 juta, 250 juta, dan seterusnya. Jadi semakin kita buat interior yang bagus, lokasi yang bagus, maka jadinya investasinya semakin besar. Jadi oleh karena itu, awal tahun 2023 ini, ayo segera bergabung bersama dengan Pusat Bekam. Insya Allah tim Pusat Bekam Ruqyah sangat menjaga kepercayaan Bapak dan Ibu, sangat amanah insya Allah, karena kita bukan hanya mengejar dunia, tapi justru tujuan kita adalah bagaimana di akhirat kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Jadi Allah, amin amin. kita akan menipu Bapak dan Ibu, gitu. Tidak ada istilah investasi bodong, bahkan 1% pun, ya, 100 rupiah pun ini ada di bagian keuangan kita, tahu betul, karena bagian keuangan kita juga investor juga Bapak dan Ibu, ya. Jadi ada 2 cabang. Jadi manajer keuangan kita, bendahara kita itu, dia punya 2 cabang. 1 cabang Jati Asih dan 1 cabang Cikarang. Jadi kalau ada rekayasa, ada pembohongan, ya dia tahu sendiri dan cabangnya sendiri. Dan apalagi dengan saya Bapak dan Ibu, saya tidak mau mengambil hak orang lain, menipu, menzolimi, ya, di luar daripada hak saya sendiri. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu silahkan bergabung bersama dengan Pusat Bekam Ruqyah, dan semoga kebersamaan kita di Pusat Bekam Ruqyah bernilai ibadah. Amin, dan amin. juga kita bisa bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Nanti amin, juga Allahumma di depan Ka'bah saya mendoakan teman-teman semua dan Bapak Ibu semua, semoga Allah lapangkan rezekinya, Allah sehatkan. Amin ya Allah. Amin. Kemudian bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan umroh dan haji, dan semoga persahabatan kita, pertemanan kita bukan sekedar di dunia saja, tapi kita bisa nanti juga berteman dan bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, segera bergabung menjadi investor Pusat Bekam Ruqyah, karena kita akan buka 3 cabang setiap bulan insya Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran. Baik, masih bersama dengan Ustadz Yusman. Mohon izin kita foto bersama dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa dihidupkan kameranya on cam semuanya. Ya, nanti kita ambil sesi dan foto ini bisa digunakan jika Bapak Ibu ingin berkunjung ke cabang kita untuk mendapatkan free bekam, ya Bapak Ibu ya. Boleh di on cam kan, di on cam semua kameranya. Baik, ini ada Bapak Herman, Bapak Dedi, ya ada Bapak Ibnu, mungkin bisa dihidupkan dulu kameranya. Ada Bapak Ferry, ada Bapak Aziz Abdul Ghaffar, boleh Bapak dihidupkan dulu kameranya. Ayo ditunggu, masih ada yang belum menghidupkan kamera, kita foto sesi bersama Bapak Ibu sekalian. Wah, Masya Allah, ini Pak Hasri Aldi masih di dalam mobil nih Pak Hasri. Ya Allah. Assalamualaikum Pak Hasri. Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum teman-teman semua, rekan Ustadz Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita ambil ya. Bismillah. Senyum. Ya. Sudah diambil Pak Rifki? Sudah. Terima kasih, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, boleh dilanjutkan kembali dengan Bapak Santoso. Tafadhol Bapak. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan kasiran buat founder kita ya, Bapak Dr. Honoris Kausar Haji Yusman Dawolo MKOMI. Masya Allah, di tengah-tengah kesibukan beliau ya, di umrohnya masih tetap bisa silaturahim dengan kita semua yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa ke umroh, yang belum pernah umroh, yang sudah umroh mudah-mudahan bisa umroh kembali ya, Masya Allah, dan juga bisa
pergi haji. Masya Allah. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu semua, mohon izin nih kita lanjutkan lagi. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan, ya. Oke. Nah di sini dalam sebuah bisnis apa sih yang dihasilkan dari bisnis pusat bekam? Nah di sini kita ada bisnis modelnya ya. Di sini kita bisa lihat. Jadi bisnis model dari pusat bekam itu adalah pelayanan jasa, ya. Dan yang kedua adalah penjualan herbal. Gitu. Tapi untuk saat ini kita memang masih paling besar itu adalah di layanan jasa seperti itu ya. Dan insya Allah dalam waktu dekat nanti ke depannya kita akan maksimalkan semuanya sehingga mencapai omset yang insya Allah target kita adalah kenaikan 100% ya. Jadi dari target-target omset kita harapannya bisa 2 kali lipatnya seperti itu. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga bisa menjadi investor yang sangat menguntungkan. Kenapa? Karena pola-pola kita ke depannya akan menjadi jauh lebih baik seperti itu. Baik, Mas Rifki, bisa slide selanjutnya. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض صحيح إلى الله رجنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح Baik Bapak, tolong sebutkan nomor WA-nya untuk registrasi. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح
يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم Masya Allah ya. Itu adalah keunggulan Pusat Bekam yang insya Allah akan menjadi pionir Pusat Bekam di Indonesia yang terbesar dan juga terbaik di Indonesia maupun di dunia. Karena kita punya jargon tersteril, terbersih, dan terbaik dalam pelayanan. Kenapa? Karena 3 hal inilah yang membuat Pusat Bekam semakin bertumbuh setiap tahunnya. Dan insya Allah Bapak Ibu ketika berinvestasi, menjadi mitra investor Pusat Bekam, insya Allah 3 hal ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Seperti itu. Ya, karena waktu juga setengah 12 kurang, saya akan percepat. Silakan Mas Rifki lanjutnya. Nah, saya harus sampaikan di sini bahwa dengan kompetitor kita secara harga kita masih jauh di bawah mereka. Tapi dengan pelayanan insya Allah di atas mereka. Seperti itu ya. Jadi luar biasa ya, dengan harga yang minimal tapi dengan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Dan inilah yang menjadi kekuatan Pusat Bekam sehingga Pusat Bekam mampu bertumbuh dengan cepat dalam waktu yang singkat. Seperti itu. Selanjutnya, Mas Rifki. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sama Ustadz Tusmandowolo ya, bahwa market size bisnis ini luar biasa. Kenapa? Karena berdasarkan penelusuran dari ahrefs.com ini bahwa pencarian ya di Google ya di ahrefs.com ini memberikan informasi Bekam itu 676.000 pencarian. Artinya orang yang ingin berbekam itu hampir 1 juta orang. Wow, cukup banyak ya. Di sini ada dengan kategori bekam, bekam terdekat, manfaat bekam, titik bekam. Wah, ini kalau di total bisa mencapai 1 juta lebih ya. Seperti itu. Dan yang kedua adalah refleksi. Ya, di sini kita bisa lihat jumlahnya juga cukup besar ya. Dari 42.000 sampai ke bawah dan ini lebih kurang bisa mencapai ya hampir mendekati 100.000 yang mencari ya, bisa 50.000-an lebih. Artinya bahwa kebutuhan masyarakat saat ini cukup tinggi. Nah, ini kalau dari salah satu ahrefs.com. Bisa jadi faktanya di lapangan itu bisa lebih dari itu ya. Oke, selanjutnya Mas Rifki. Nah, market size dari bisnis Pusat Bekam ini kita langsung ambil sampel aja di wilayah Jakarta, Depok, Tangsel, dan Bekasi ya. Jadi saya ambil contoh ini bahwa di Jakarta itu menurut data BPS itu ada 10 juta penduduk jiwa ya, lebih kurang 10,6 itu di sini tahun 2021. Sekarang udah 2023. Nah, bisa jadi itu sudah mencapai 11 juta bahkan 12 juta. Ya, di Kota Depok 2,4 juta, di Bekasi 2,4 juta, dan di Tangsel, Tangerang Selatan 1,7 juta. Dan ternyata kami target minimalnya itu 2.000 pelanggan aktif setiap bulan. Bayangkan dari 1 juta saja, ya, 2.000 orang itu hanya 0,000 sekian persennya. Artinya market size-nya masih sangat luas gitu. Kalau ada yang bicara kan kompetitornya banyak Pak. Nah, kompetitor itu standarnya belum tentu seperti kami. Bisa jadi di bawah kami seperti itu. Dan artinya bahwa peluang untuk bisa mendapatkan omset yang besar di cabang-cabang tersebut dan juga margin yang besar, insya Allah akan menjadi keuntungan yang besar juga buat para investor kita. Lanjut Mas Rifki. Nah, strategi apa sih yang dimiliki Pusat Bekam untuk bisa menghasilkan keuntungan yang besar buat cabang-cabang para mitra investor? Nah, di sini kita punya marketing digital ya. Digital marketing tentu Bapak Ibu semua sudah tahu ya bagaimana pentingnya digital marketing ini dalam sebuah bisnis apapun pada saat ini. Kalau tidak menggunakan digital marketing maka akan ketinggalan zaman seperti itu. Dan ini Masya Allah gitu ya. Selanjutnya Mas Rifki.
Nah, ini yang kedua adalah konvensional. Jadi walaupun ada digital marketing, kami tetap melakukan yang namanya konvensional. Nah, di sini ada yang paling utama itu di sini adalah program syiar dakwah Tibun Nabawi. Kenapa? Karena langsung menyentuh masyarakat di sekitar cabang-cabang kita. Ya kalau tadi dijelaskan bahwa sudah mencapai 200 ribuan. Nah, ini data sebelumnya 180.000 database pasien ya dan 30.000 database yang setiap bulannya. Artinya bahwa semakin banyak, semakin tahun semakin banyak database-nya, maka semakin besar potensi omsetnya dalam sebuah cabang bisnis pusat bekam seperti itu ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Oke, lanjut Mas Rifki. Nah, di sini saya tampilkan portofolio salah satu cabang yaitu di cabang Pondok Gede ya. Kenapa saya capture satu cabang ini? Karena di cabang ini sudah lebih kurang 5 tahun umurnya ya. Jadi dengan portofolio bagi hasil 60% untuk investor. Baik. Di sini kita bisa lihat waktu pertama itu dengan omset 900 jutaan ya. Maka di situ Bapak Ibu bisa lihat omset itu warna biru ya, yang kuning itu, yang orange itu laba, dan yang warna abu-abu itu adalah bagi hasil untuk investor. Ya, nah jadi yang warna biru ini di tahun pertama itu 900 jutaan. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, ini setahunnya bisa memberikan bagi hasil buat investor dengan bagi hasil yang 60% itu totalnya lebih kurang 166 juta. Ya, tapi ini baru 60% Bapak Ibu. Ya, kenapa tadi Ustadz Usman Daulo udah bilang bahwa akan ada 70%. Begitu Bapak Ibu ya. Dan ini dibagikannya setiap bulan. Jadi ini totalnya 166 juta selama setahun. Artinya bahwa setiap bulan itu Bapak Ibu akan mendapatkan bagi hasil. Seperti itu ya. Dan di sini totalnya kalau dengan 5 tahun ini itu bagi hasilnya 1,3 M Bapak Ibu. Masya Allah ya. Jadi investasinya itu sudah balik modal ini yang cabang Pondok Gede. Bahkan beliau yang di cabang Pondok Gede ini namanya Ustadz Umar ya. Beliau ini baru 2 tahun sudah BEP ya, dan juga langsung buka cabang lagi di Ciledug. Dan Masya Allahnya cabang Ciledugnya juga rame Masya Allah ya. Sampai dapat info itu di bagian tim itu ada yang cerita 5:30 sore aja orang mau booking udah full. 5:30 sore, padahal kita tutupnya jam 9, bayangin Bapak Ibu. Artinya bahwa bisnis ini sangat dibutuhkan sebagai solusi kesehatan masyarakat di sekitar kita dengan harga yang terjangkau, bahkan sangat terjangkau. Ya, saya punya kakak biasa bekam itu, wah masa iya harganya 55 gitu. Kakak saya bilang itu biasanya 100.000 lebih loh kan gitu ya. Ya biasanya memang itu yang perorangan gitu ya. Kalau kita tersistem, terorganisir dengan baik, makanya mampu menghadirkan harga yang sangat terjangkau dengan pelayanan yang insya Allah jauh melebihi yang lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya capture-nya adalah ini Bapak Ibu. Jadi ternyata dengan proyeksi bagi hasil 70% Bapak Ibu ya, maka dengan template yang sama itu dalam 4 tahun bisa memberikan total bagi hasil 1,1 M. Wow ya. Jadi hanya beda 200 juta ya, walaupun beda setahun gitu. Artinya ini sangat luar biasa. Ini. Jadi yang kita tawarkan adalah untuk para mitra investor adalah bagi hasil yang sangat menarik 70% ya, dan 30%-nya buat pengelola. Jadi kita akadnya itu insya Allah syirkah mudarobah gitu. Jadi kita memang mirip seperti franchise ya. Jadi semuanya all in dikelola sama pusat bekam ya. Artinya tinggal duduk manis lah para investor di sini Bapak Ibu ya, investasikan, duduk manis dan tiap bulan dapatkan penghasilan yang luar biasa passive income-nya. Jadi tenang lah insya Allah seperti itu. Sama seperti Ustadz tadi Yahya Munte, beliau juga kalau ada masukan tetap bisa disampaikan ke manajemen seperti itu ya. Nah, target kita insya Allah lebih kurang 3 tahun bisa BEP ya. Kenapa demikian? Wah, nanti saya kasih tahu ya. Jadi tadi aja dengan template tadi 4 tahun itu bisa 1,1 M. Wow, luar biasa ya. Itu dengan metode pola yang template sebelumnya. Kalau yang template yang terbaru tadi Ustadz Yahya cerita di Ciputat itu luar biasa, omset di awalnya udah luar biasa. Kenapa? Karena kita punya pendekatan terbaru Bapak Ibu ya. Insya Allah dari awal saja itu omsetnya udah insya Allah tinggi ya, dan keuntungan juga udah bisa dinikmati dengan menarik seperti itu ya. Nah di sini akan ada perubahan ketika sudah mencapai BEP itu adalah pembagian persennya 30% buat investor, 70% buat kami. Kenapa? Karena investasinya itu sudah all in Bapak Ibu. Sudah all in ya. Jadi udah termasuk
sewa ruko. Kalau di sini kan ada investasinya all in fasilitas sewa ruko 3 tahun itu untuk di awal saja. Nah, nanti setelah BEP itu udah kami yang akan menghandle rukonya seperti itu Bapak Ibu. Makanya 30% itu udah bersih, udah all in. Jadi tidak ada biaya-biaya lagi insya Allah seperti itu sehingga Bapak Ibu cukup menikmati. Kan kalau sudah BEP berarti investasi Bapak Ibu sudah balik ya Bapak Ibu ya. Kecuali Bapak Ibu, kalau gitu saya mau buka lagi deh Pak jadi 2. Oh Masya Allah ya. Wah itu happy sekali ya buat Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tadi kalau saya cuma bilang tiga cabang setiap bulan itu tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dalam sebulan kita bisa buka 5-10 pun insya Allah tidak ada masalah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tenang yang punya uang cukup banyak, yang bingung ya mau dikemanakan, insya Allah kita insya Allah profesional dan amanah seperti itu. Dan kemitraan ini selama 10 tahun. Oh ya, saya perlu kasih tahu ini bukan 2 akad dalam satu MOU nanti, tapi adalah akad yang satu akan dimatikan ketika akad yang keduanya sudah tercapai gitu. Jadi untuk memenuhi syariahnya seperti itu ya. Dan juga yang keempat itu atlet cabang kita dikelola full oleh Pusat Bekam dan setiap bulan informasi dapat laporan keuangan. Dan yang paling menarik adalah di sini selain Bapak Ibu mendapatkan passive income yang luar biasa ya, yaitu kita sekitar minimal sih targetnya 11 juta sebulan ya. Dan maksimal bisa berapa Pak? Kalau berdasarkan dari rata-rata laporan keuangan kita itu ya, contoh yang tadi capture di Pondok Gede itu bisa mencapai 36 juta per bulan bagi hasil untuk investor. Jadi bisa bayangkan pekerjaan apa yang penghasilannya 35 juta sebulan gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dan yang luar biasa lagi adalah tadi pendukung program pendidikan dan dakwah. Dan ini juga ada dari salah satu testimoni dari investor kita ya. Testimoninya adalah cerita nih, saya juga dengar kan. Begini ceritanya nih Bapak Ibu semua. Ternyata yang investasi di kami itu ya untuk satu cabang, mereka punya bisnis juga di tempat lain gitu. Dan ternyata setelah bergabung dengan kami, bisnis mereka yang lain itu qadarullah, Masya Allah, tabarakallah, ikut maju juga gitu Bapak Ibu. Dan saya yakin teman-teman semua yang ada di manajemen Pusat Bekam juga mengalami perubahan hidup yang luar biasa ya, karena keberkahan itu. Ya termasuk saya Bapak Ibu. Ya, saya juga merasakan keberkahannya itu benar sekali gitu, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu semua bukan hanya untung di dunia, insya Allah di akhirat. Dan juga insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan ini. Baik, selanjutnya Mas Rifki. Nah, berapa sih investasi untuk satu outlet cabang ya? Di sini kita proyeksikan penggunaan modalnya lebih kurang adalah 900 juta rupiah. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau Ustadz Usman bilang tadi awalnya sekian ratus, betul Bapak Ibu. Kenapa? Karena nilai renovasi, nilai ruko dan segala macamnya itu mengalami peningkatan setiap tahun. Saya harus kasih tahu Bapak Ibu, mohon maaf tahun kemarin itu di kita masih 500 juta Bapak Ibu. Ya masih 500 juta, itu pun hanya sewa ruko 2 tahun dan itu pun di tahun ketiga, keempat dan kelima investor sewa ruko sendiri, bayar sendiri. Tapi semua tetap pengelolaan dari kami dan kemitraannya hanya 5 tahun. Nah, saat ini kita mudahkan, sangat-sangat memudahkan sehingga investor cukup menerima uangnya, tidak perlu memikirkan untuk bayar sewa lagi. Selama 10 tahun kemitraan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan di sini kita jabarkan penggunaannya untuk apa sih, dapat apa sih seperti itu. Jadi insya Allah Ustadz Usman juga bilang, insya Allah kita tidak akan ngambil yang bukan hak kita gitu Bapak Ibu ya. Ya jadi ini luar biasa. Nah 900 juta ini bisa BEP kapan Pak? Tadi saya udah kasih template-nya yang 4 tahun dengan template-nya Pondok Gede Bapak Ibu ya. Itu 4 tahun bisa 1,1 M. Artinya 3 tahun insya Allah dengan pendekatan marketing yang terbaru kami, itu bisa tercapai BEP. Bahkan kalau bisa nanti insya Allah Bapak Ibu kalau Allah mudahkan lagi 2 tahun atau 2 tahun setengah bisa tercapai Bapak Ibu. Artinya ya dana Bapak Ibu kalau Bapak Ibu investasikan di deposito itu mohon maaf saya sempat riset juga di bank, kita ambil anggaplah yang di bank konvensional itu kalau yang biasa di konvensional itu dengan 900 juta ini hanya bisa memberikan deposito itu bagi bunganya itu sekitar 3,5 juta sebulan ya. Sedangkan kalau kami udah bisnisnya insya Allah Islami ya, akad kita syariah ya kan, itu penghasilannya bisa 3-4 kali lipatnya. Jadi insya Allah 11 juta ya minimal itu bagi hasilnya ya. Mudah-mudahan target kita seperti itu dan juga bisa sampai di angka 35 jutaan. Ya tapi qadarullah insya Allah nanti ke depannya
Saya yakin Bapak Ibu akan semakin pengen punya cabang lagi gitu. Kenapa? Karena rata-rata para investor itu di kita di setiap punya cabang itu merasakan keberkahannya seperti itu ya. Lanjut Mas Rizky. Nah, ini testimoninya ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi Ustadz Umar Anzilin, ini beliau punya cabang Pondok Gede dan Ciledug yang tadi saya ceritain. Jadi mereka Ustadz Umar ini bilang keuntungan pusat bekam cukup menjanjikan dan terus meningkat ya. Jadi insya Allah kita kelola dengan secara profesional ya. Dan yang kedua ini investor cabang Cinere, beliau juga luar biasa ya. Ini merasakan manfaatnya sudah lama juga beliau ya. Di sini bukan hanya untuk dunia tapi akhirat juga ya. Nah, di sini yang terakhir adalah dari Ustadz Yahyadin Munte ya, yang di cabang Jababeka udah lebih kurang 6 tahun. Jadi kalau Ustadz Yahyadin Munte bilang kalau nggak menguntungkan, ngapain masih ada di sini kan gitu ya. Jadi Masya Allah ya, jadi insya Allah menguntungkan dan berkah semuanya gitu ya. Dan selanjutnya kita akan lihat bagaimana launching kita di Pusat Bekam sebelumnya ya. Ini ada di cabang Ciputat yang terbaru. Silakan Mas Rifki. Bismillah, sama-sama kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illahu الملك القدوس الله أكبر الله أكبر يا رحمن ارحم ضعفنا Ya, kakak Mas Rifki bisa dikabul videonya. يا غفار اغفر ذنوبنا Oke, ya silakan ini dengan Pak Muji atau Ibu Muji ini, mohon maaf. Silakan kameranya dihidupkan sama mic-nya yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak atau Ibu Muji, silakan. Bisa di spotlight Mas Rifki, Bapak atau Ibu Muji, supaya bisa komunikasi langsung tatap muka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih di jalan nih ya? Ini Pak Muji ya, Masya Allah. Afan Pak Ustadz nih ya. Masih di jalan jadi mobil, cuman ya berhenti sih habis olahraga tadi. Masya Allah. Kebetulan ya. Menyempatkan nih olahraganya berhenti dulu nih. Masya Allah. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Ini menarik sekali ya Pak Ustadz ya, dari paparan maupun testimoni awal dari CEO-nya sampai dengan Ustadz Dawolonya tadi kami mengikuti full penuh dari awal. Masya Allah. Sangat Masya Allah. Menarik. Cuman mohon izin mengingat waktu sudah 11.44 ini ya. Betul, betul. Kalau sesuai jadwal sampai 11.30, izin Iya. bertanya langsung ke teknis. Silakan Pak Muji. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk yang lainnya, ini apabila hendak atau berminat menjadi investor namun keterbatasan dana ya, kalau tadi kan 900 juta gitu ya. Baik. Itu apakah dimungkinkan dalam suatu cabang itu dimiliki oleh beberapa investor? Baik. Artinya katakanlah kalau kami lihat peserta di sini kurang lebih tadi 30 gitu ya. Iya. Dengan dana yang terbatas, misalkan akan membuka di cabang A, terus bekerja sama ya, saling yang sama-sama satu visi satu misi ini untuk mengumpulkan dananya sehingga menjadi katakanlah tadi ya seminim 900 juta. Itu teknisnya bagaimana, apakah dimungkinkan seperti itu? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya langkah-langkah teknisnya ya, kami sebagai investor harus bagaimana gitu nih. Dari tadi kami ikuti belum disinggung ya, padahal itu hal yang sangat ini, karena
mohon izin karena keterbatasan waktu ya, udah mendekati duhur gitu. Jadi sementara itu mungkin nanti kami izinkan bertanya lebih lanjut terkait hal-hal yang lebih detail, lebih teknis ya. Dan satu lagi itu tadi juga 10 tahun. Setelah 10 tahun apakah mulai dari nol lagi kami berinvestasi lagi atau gimana? Ini jangka panjangnya gitu. Jadi sekalian saja kami tanya. Terima kasih Afwan Pak Ustadz nih, mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, saya jelaskan singkat ya, Pak Muji ya, insya Allah ya. Oke. Baik, jadi mengenai biaya, Pak Muji itu betul ya. Jadi memang satu hotel itu 900 juta dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin bermitra, kalau misalnya wah saya belum ada nih sekitar 900 juta ya, itu kita memang saat ini makanya di isian itu bisa dengan 450 juta. Nah, artinya bisa berdua gitu ya. Ya kalau misalnya wah ternyata berdua juga masih ini, insya Allah sih sebenarnya kita memudahkan siapapun agar bisa punya cabang kami ya. Jadi mitra investor itu akan ada solusi-solusinya. Misalnya kalaupun mesti bertiga pun insya Allah nanti kita bisa ini kan. Tapi memang kita biasanya di 1 atau 2 orang gitu. Terus kalau misalnya nanti ada gabungan atau bahasanya mungkin biasanya seperti apa crowdfunding gitu ya. Nah itu bisa tapi tetap yang akad dengan kami hanya 1 orang, itu hanya perwakilan gitu Pak Muji. Nah jadi artinya seperti itu ya. Kenapa demikian? Karena kita ingin fokus melayaninya itu tidak perlu dengan banyak orang, khawatirnya nanti kan banyak orang akan banyak keinginan ya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bisa mewakilkan yang akad dengan kami, maka nanti kita fokusnya untuk yang perwakilannya tersebut. Nah tapi memang kalau untuk punya dana langsung itu lebih baik ya, 1 cabang 1 investor ya. Kalau punyanya setengahnya 4,5 itu bisa berdua seperti itu ya. Gitu Pak Muji. Nah untuk caranya bagaimana memang kita tidak jelaskan detail di sini. Jadi insya Allah nanti setelah ini kami izin dari tim kami akan mengkonfirmasi kembali niatan dari Bapak Ibu yang ingin punya pusat bekam di cabang ya, sehingga nanti kita akan lanjutkan lagi bisa dengan tatap muka langsung gitu. Kalau memungkinkan, kalau jaraknya bisa ditempuh ya, kami yang akan datang ke tempat Bapak Ibu atau Bapak Ibu bisa datang langsung ke kantor kami di pusat. Bekam kita di head office kita ada di Medland Tambun Bekasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi demikian nih Pak Muji ya atas pertanyaannya. Nanti kita akan jelaskan detail di sesi selanjutnya ya, bisa dengan tatap muka langsung ya. Saya tim kami yang ke sana atau nanti Bapak Ibu datang ke tempat kami seperti itu. Nah itu selanjutnya. Kenapa nanti kalau ngomongin detail waktunya memang tidak cukup ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Tapi insya Allah akan ada keberkahan dan kemudahan dan saya merasakan itu juga. Dan saya yakin Bapak Ibu juga nanti akan merasakan hal yang sama seperti itu. Baik, karena juga sudah mau zuhur ya Ustadz ya. Ya benar, mungkin ya, bisa Bapak kita Ibu akhiri. Baik, slide terakhir bisa Mas Rifki. Mas Rifki, slide terakhir. Cabang kita. Sebentar. Cabang kantor pusat kami ya. Sebentar. Supaya Bapak Ibu tahu di mana sih kami berada ya. Jadi nanti kita bisa ketemuan di ruang meeting kita ya. Insya Allah kita bahas lebih dalam lagi ya. Gitu. Oke, kayaknya ada sedikit ini ya. Jaringan atau apa ini kayaknya. Oke, Mas Rifki. Oke, nah ini kantor kita Bapak Ibu ya. Jadi kita real, fisiknya ada ya, bukan flexing, bukan tipu-tipu ya. Bukan bisnis bodong ya. Tadi foundernya jelas, Ustadz Yusman, beliau sedang umroh ya, dan kami kantornya jelas, ini gedung kami ya, luar biasa ya, di Jalan Biduri, Blok G1 nomor 25, Medland Tambun Bekasi ya, dan di sini juga ada nomor teleponnya, bisa di screenshot, nanti bisa dihubungi ke tim kami, dan juga nanti insya Allah tim kami akan melanjutkan komunikasi untuk selanjutnya Bapak Ibu yang siap untuk berinvestasi menjadi mitra investor kami akan kita jelaskan lebih lanjut. Baik.
Bapak Ibu semua, itu penjelasan dari kami mengenai untung besar menjadi mitra investor Pusat Bekam. Selanjutnya saya mohon maaf apabila penyampaian saya ada yang kurang tepat ya, dan saya ucapkan jazakallah khairan buat semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesejahteraan, kesehatan buat kita semua. Baik, saya kembalikan ke Teh Mutiara untuk menutup acara pada hari ini. Silakan Teh Tiara. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri Bapak Prihatin Santoso. Baiklah, dari kesimpulan yang saya dapatkan, yaitu masalah yang utama, masalah kesehatan yang dibarengi dengan pengobatan saat ini yang mahal ya. Karena jauh sebelum itu dari zaman Nabi itu sudah ada dan menurunkan pengobatan yang biasa disebut dengan Tibbun Nabawi. Oleh karenanya, Bapak Ibu menjadi harapan. Semoga dengan apanya yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya kami berharap agar Bapak Ibu sekalian dapat bergabung bersama kami menjadi investor Pusat Bekam Internasional. Baiklah, jika dari kulit keluar darah, itulah tanda kita terluka. Jika ada kata yang salah, itulah tanda kami manusia. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.